warga Malaysia itu kan ada sekitar 400 orang tuh yang diambil duitnya. Jadi totalnya sekitar 32 miliar. Kira-kira uangnya dibalikin nggak ya? Aku penasaran. Sedih saya melihat banyak dari kalian yang berkomentar seperti itu. Saya tahu kalian pasti shock, pasti ketakutan. Bila kami masuk saja ke dalam Grab tu, tiba-tiba masa dia mau Grab itu mau jalan, tiba-tiba dia diberhentikan oleh empat orang Indonesian guy. Okey, Yang mengaku katanya dia polis. okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video yang lagi viral, geng. Media Malaysia soroti polis Indonesia yang peras warga mereka, geng. Kayak gitu, geng, ya. Dan banyaknya komentar-komentar dan mengklarifikasi daripada TikToker Indonesia sampai meminta maaf tentang perlakuan polisi Indonesia ini, geng. Malah warga Indonesia ataupun TikToker Indonesia ini meminta maaf kepada rakyat Malaysia, geng. Dan apa komentar para netizen ataupun orang-orang Malaysia, geng, tentang video ataupun yang tengah viral ini, geng. Dia takut untuk ataupun trauma ingin pergi ke Indonesia, geng, ataupun untuk melancong ataupun untuk jalan-jalan ke Indonesia, jadi dia trauma, geng, kayak gitu, geng. Waduh, waduh, kalau gak diusut terus gak dikembalikan uangnya nih, geng, bahaya banget, geng. Nanti orang-orang Malaysia itu akan takut untuk melancong ke negara kita, geng. Terus kalau takut kenapa, Bang? Ya, kalau takut negara kita, namanya juga negara jiran, geng. Ya, pastinya akan tersebar di media sosial lainnya, geng. Kayak gitu. Jadinya nama Indonesia akan buruk di mata dunia, geng. Kayak gitu. Waduh, waduh. Ini harus diberantas secara tuntas ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah lama-lama. Inilah beberapa video yang Eki-nya akan reaction. Semoga kalian betah dan semoga kalian bisa nonton sampai akhir video ini biar kalian tidak salah paham juga tentang isi judul dan thumbnail daripada Iki ini ya, geng, ya. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Akhirnya masuk berita Malaysia, guys. Media Malaysia soroti polisi Indonesia yang peras warga mereka. Terus kan itu udah ditangkap tuh polisinya yang 18. Cuman yang aku pikirkan itu kenapa mereka belum lakukan press conference ya? Biar kelihatan yang polisi-polisinya yang mana gitu. Sama uangnya itu gimana? Dikembalikan nggak ya kira-kira? Menurut kalian uangnya dikembalikan nggak sih ke warga Malaysia itu? Kan ada sekitar 400 orang tuh yang ambil duitnya. Jadi totalnya sekitar 32 miliar. Kira-kira uangnya dibalikin nggak ya? Aku penasaran. Penasaran sama itu aja sih. Harusnya sih dibalikin. Karena kan malu dong. Malu lah kita. Masa ngerampas uang warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku yang berada di Malaysia, rakyat Malaysia, saya ingin mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf atas perilaku oknum penegak hukum kami yang merugikan negara, yang merugikan rakyat kalian. Ya, saya tahu mereka salah. Saya tidak akan membenarkan perilaku yang buruk. Saya tahu. Saya hanya mengucapkan mohon maaf. Dan saya juga bersedih. Saya membaca semua komentar kalian di video tentang pemerasan itu. Kalian berkomentar seperti ini. Sedih saya melihat banyak dari kalian yang berkomentar seperti itu. Ya, saya tahu kalian pasti shock, pasti ketakutan karena ulah
penegak hukum di negara kami yang melawan hukum. Tapi saya harus bilang, tidak semua polisi di negara kami seperti itu. Banyak juga yang baik-baik, banyak. Tapi saya tidak mau membenarkan yang salah menjadi benar, yang salah tetap salah. Saya sebagai rakyat Indonesia mengucapkan mohon maaf. Tapi tolonglah, kita kan kawan. Janganlah kalian takut untuk datang ke Indonesia ini. Saya berjanji, rakyat Indonesia akan menyambut kalian dengan adab dan penuh kesopanan. Betul, kejadian itu jangan dipikirkan. Tak akan terulang lagi karena pemerintah negara kami sudah punya solusi untuk memberantas oknum-oknum brengsek itu. Ya, ditunggu. Mantap nih. Tahun baru di Indonesia banyak indahan. Ditunggu. Salam. Seperti tadi lah, geng. Pemikiran bijak dan pemikiran mana yang salah dan mana yang betul. Seperti abangnya, dia meminta maaf, geng. Namun, oknum-oknum itu, geng, seharusnya membalikan uang rakyat Malaysia yang telah diambil, geng, kayak gitu, geng, ya. Yang telah diambilnya itu harusnya dikembalikan secepatnya, geng, kayak gitu. Kenapa? Karena ini menyangkut nama baik negara kita, geng, kayak gitu. Orang itu bukan bekerja ke Indonesia, geng. Bukan seperti orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Kayak gitu, geng, ya. Ya, kalau orang Indonesia bekerja ke Malaysia, terus kok ada dokumen, ada apa, terus di apa, kayak gitu. Itu no problem, memang salah mereka. Masuk ke negara Malaysia tidak ada dokumen, kayak gitu. Ini pemikiran cerdas abangnya ini meminta maaf, kayak gitu. Ini rakyat, geng, meminta maaf. Karena komennya itu para warga Malaysia udah takut untuk pergi ke Indonesia untuk melancong. Karena mereka mungkin trauma tentang hal kejadian ini. Jadi 9 juta itu bukan uang yang sedikit, geng. Ikinya bukan uang sedikit kayak gitu. Ikinya sampai cucu ikinya bekerja di Malaysia gak akan sanggup dapat uang 9 juta itu, geng. Banyak itu, geng. 32 miliar, bayangkan kayak gitu, geng. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yang waras ataupun yang berpikiran kita bersalah gitu. Kita harus berminta maaf kayak gitu. Karena ini oknum penegak keadilan di negara kita kayak gitu, ya, geng, ya. Nah, inilah korban-korban yang akan inilah korban yang akan ikinya reaction buat kalian, dan dia akan menceritakan kayak gitu, ya, geng. Mungkin meskipun videonya pendek kayak gitu, ya, geng, ya. Dan tanggapan-tanggapan daripada orang Malaysia, geng, membuat shock, membuat sakit hati, geng. Jom kita simak dulu videonya, geng. Baru-baru ini berlangsung satu konsert di Jakarta, Indonesia. Di konsert international, iaitu penonton datang daripada seluruh dunia ataupun daripada Asia especially. Jadi ketika itu Polis Indonesia telah menahan rakyat Malaysia dan memeras ugut lebih 9 juta ringgit daripada pelancong Malaysia. Okey, ceritanya macam ni. Setiap tahun Jakarta akan mengadakan konsert international berkonsepkan elektronik dance music. Muziknya lebih kepada trance, techno dan DJ-DJ seluruh dunia akan dijemput. So, tahun ni, konsert DWP dibuat pada 13 hingga 15 Disember dan telah menarik lebih daripada 90,000 pelancong daripada serata Asia. Jadi, sepanjang konsert tu adalah kawalan polis dan lain-lain. Cuma beberapa pelancong yang tidak bernasib baik ditahan. Ujian air kencing dibuat, dokumen, pasport dan lain-lain diperiksa. Tapi kemudiannya diugut untuk ditahan, even ujian air kencing negatif. Nilai yang diugut ialah di antara RM20,000 sehingga RM90,000 seorang. Yalah, nama pun pelancong kan, datang ke Jakarta untuk pergi konsert. Polis-polis ni pun dah tahu yang datang ni geng-geng ada duit. Daripada CNN Indonesia, total loss RM9 juta daripada 400 rakyat Malaysia yang diugut. So, polis Indonesia yang disaki terlibat ialah seramai 18 orang daripada Balai Polis Paldo Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Kamayoran. Benda ni dah hampir seminggu dah pun. Cuma baru viral semalam apabila salah seorang rakyat Malaysia yang diugut tu komplain di Twitter penganjur konsert DWP baru-baru ni. Okey, coh lah. Nama saya Zainal, jemput follow jika video-video ini bermanfaat. Bila kami masuk saja ke dalam Grab tu, tiba-tiba masa dia mau Grab itu mau jalan, tiba-tiba dia diberhentikan oleh empat orang Indonesian guy. Okey. Yang mengaku katanya dia polis. Okey. Katanya dia polis. Okey, jadi kami macam terkejut lah, kaget lah kan. Jadi kaget lah. Okay. Kami tanya, ini ada apa? Lepas tu
empat orang Indonesia, empat orang tu terus macam pressure kami, tanya di dalam maki apa, di dalam maki apa. Kami tak faham. So macam maki apa kami tak faham. Lepas tu dia terus terangkan di Indonesia rules law-nya berkaitan narkoba ketat kan katanya kan. Jadi saya bilang ke dia, saya tahu, saya ngerti di Indonesia narkoba, law narkobanya ketat, tapi kami tidak pakai apa-apa. Saya terus bilang ke dia, banyak kali lah ulang kata kami tidak pakai apa-apa, tapi dia terus pressure katanya pakai apa. Terus dia minta pasport. Ya, pasport kami diambil. Terus dia tanya hotelnya di mana. Hotelnya di mana. Terus kami bilang lah informasi yang dia minta. Tapi dia keep on pressuring, tanya maki atau enggak. Tapi udah bilang berulang-ulang kali, dia still macam pressure tanya maki apa. Even kalau kami cakap tidak maki apa-apa pun dia terus pressure Terus ujungnya dia ajak keluar daripada mobil Grab. Oh, dia ajak you berdua keluar. Berarti you dengan Fasya ya diajak keluar ya? Ya, dipaksa keluar. Bukan dia ajak lah, kami dipaksa keluar. Terus mobil Grabnya disuruh pergi. Terus ketika di luar Grab tu, dia nunjuk ada satu bukan ID lah, dia macam lambang polis macam tu. Salah satu daripada mereka tunjuk. Lambang polis. Jadi kami tanya, pergi ke mobilnya untuk buat apa kan? Ikut untuk buat apa kan? Dia cakap untuk buat tes urin. Tes urin. Oh, dia ajak you untuk ikut dia. Dia ajak you untuk ikut dia. Betul. Diorang berempat macam escort kami daripada di tempat Grab tu pergi ke mobil diorang kan. Jauh sedikit lah, dalam seminit perjalanan, tapi dia escort lah. Kejadiannya begitu laju, begitu cepat lah kejadiannya. Begitu cepat. Terus ketika kami dalam perjalanan tu, saya punya girlfriend macam dah jerit-jerit, apa ini kan, macam kita nak pergi mana, apa benda semua kan. So macam baju biasa. Lagi satu diorang pakai baju biasa, tak pakai seragam, uniform. Tak pakai seragam. Terus di situ timbul macam girlfriend saya macam timbul ragu-ragu lah, syak bersangka kan. Dia tanya, ini ada apa kan, betul ke polis kan. Jadi ketika dalam perjalanan ke mobil mereka itu, saya bilang kepada girlfriend, suruh call sesiapa kan. Sebab kami ada kawan-kawan juga di sana. Kami ada juga kawan lain. Mohon maaf banget ya geng, videonya tadi nggak panjang, mungkin durasinya memang nggak dibolehkan oleh di TikTok karena panjang mungkin kayak gitu ya geng ya. Jadi kronologinya seperti itu geng, karena ini turun di dia terus dipaksa kayak gitu ya geng ya. Seakan-akan ini udah direncanakan geng kayak gitu. Waduh, ini bukan ini dugaan saja ya, dugaan aja, karena ini dari kiranya seperti itu, dipaksa kayak gitu ya geng ya, bukan diberintah geng, bukan, tapi dipaksa katanya geng, sampai teriak-teriak girlfriendnya suruh call kayak gitu dan lain sebagainya, putus sampai di situ. Jadi kronologinya seperti itu, mungkin kebanyakannya seperti itu ya geng ya. Jadi ini ironis banget ya, ini bisa jadi bukan polisi beneran ya geng ya, namun bisa juga polisi gadungan juga ini, seperti mafia, preman dan lain sebagainya kayak gitu. Ini mencari kesempatan dalam kesempitan sih menurut ikinya geng. Jadi disimpulkan ke sini, ini sangatlah membuat malu negara Indonesia geng kayak gitu. Gimana negara kita mau berkembang geng kayak gitu kalau orang-orangnya seperti ini kayak gitu. Ini polis, jadi yang di pikiran orang Malaysia tuh, dia sudah trauma, dia sudah takut, dia mau niatnya ke sana tuh menonton sebuah konser ataupun mau enjoy ataupun mau jalan-jalan, jadi takut, trauma geng. Jadi dia namanya juga di media sosial, meskipun dia korban-korban ini nggak mungkin
Gak mungkin gak punya teman, pasti dia ramai temannya. Nah, kan dia diceritakan oleh teman-temannya dan teman-temannya akan menceritakan ke teman-teman dan teman-teman lainnya. Jadi itulah geng, para netizen netizen daripada Malaysia jadinya takut untuk melencong ke Indonesia. Penyebabnya ya dari segi polisi yang memeras warga Malaysia, geng. Waduh, membuat ironis sekali negara ikinya, buat malu sekali ya, geng ya. Dan itu yang tercantum kepada warga warga Malaysia. Kalau warga-warga lainnya kan ada 90 negara kayak gitu. Kalau kena semua, malu negara kita, geng. Beneran kayak gini ya. Ini harus ditegaskan, harus digena tuntas kayak gini, geng ya. Waduh, bahaya banget buat negara kita. Mau di galeri negara maju, tapi pemikirannya tidak maju-maju. Bahaya nih, geng. Seperti MRI. MRI dia akan membandingkan MRI, aduh nggak bisa habis pikir kayaknya kalau seperti MRI membuat judul selalu membandingkan polisi Malaysia dan polisi Indonesia yang kayak gitu. Waduh, ini memang kalau kalian masih netizen daripada Konoha masih belum sadar, memang kalian kurang minum obat dan nggak waras. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur juga, bukan terhibur ya. Dan ikinya sekali lagi selaku warga Indonesia mengucapkan beribu-ribu minta maaf kepada warga Malaysia yang telah sakit hati, yang telah trauma, yang telah diambil uangnya. Semoga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak lagi, karena uang itu yang diambil itu bukan uang halal, guys. Itu adalah uang, ya tahu sendiri uang apa. Kalian silahkan sisihkan komen di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.